Iya, tadi kita bicara soal boy band, musik ya. Nah, sekarang kita bicara soal makanan. Soal makanan biasanya yang paling kita kangenin adalah biasanya kalau saya ya, makanan rumah atau makanan buatan ibu saya sendiri. Kalau apalagi Eliza, kalau misalnya Iya, betul. apa ya, sudah lama gitu tidak merasakan masakan rumah atau masakan ibu. Itu rasanya Sekarang tuh kayak masih suka kangen gitu datang ke rumah cuman mau Kangen makan banget. makanan Oh, ibu. sering banget. Saya tuh bisa tiba-tiba telepon mama saya yang minta dimasakin ini. aku lagi males masak. Aku bawa minta kalau itu sih minta dibikinin makanan ya. Iya. Aku nelpon terus ya, di rumah masak apa? Iya, biasanya Aku bawa sih deh ke rumah. Biasanya gitu. Benar-benar. Nah, Kirimin ini- dong. Nah, ini kan biasa kalau kita ngomongin tentang masakan rumah, itu adalah ciri khas yang jarang kita mau makan seenak apapun di luar, tapi mau ke makanan restoran rumah itu apa, tetap masakan rumah itu menjadi nomor satu lah ya. karena ada memories di situ. Iya. Nah, ngomongin soal masakan dari orang tua kita masing-masing. Nah, ini ternyata ada seorang yang bernama Rahum Nasution Iya. yang rajin keliling Nusantara demi mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan masakan warisan dari nenek moyang. Wah, berarti masakan tradisional dari khas ibu-ibu kita dari daerah-daerah, mana-mana gitu ya. Ya, Wah, dari itu seru sekali. Tuh. Kira-kira kan biasanya masakan rumah tuh simple ya, tapi ya balik Tapi Simpel jangan tapi salah. tradisinya beda-beda dari satu Beda-beda tempat. dan kadang juga kalau masakan-masakan Terlihatnya yang simple tapi terlihat sebenarnya simple, susah. mungkin ada banyak juga yang sudah tidak bisa. Nah, di sini Jarang sama yang masak sekarang. sama Rahum pun akhirnya dibuat beberapa masakan yang simpel itu menjadi luar biasa. Kita Nah, lihat di kita dalam lihat. People and Inspiration bersama Rahum Nasution. Mantap. Ya, jadi semenarik-menariknya masakan asing, sebergengsi-bergengsinya masakan asing. Kalau mau jujur, lidah kita paling cocok dengan masakan seperti ini, masakan-masakan lokal, betul kan? Ya, karena memang negeri ini menyimpan warisan budaya kuliner yang sangat luar biasa. Dan sepertinya ibu-ibu kita yang rajin masak di dapur mengerti benar mengenai hal ini. Dan sebentar lagi saya akan mengajak Anda untuk menemui seorang pemuda yang paham betul akan masakan kuliner tradisional Nusantara. Kita pesan dulu ya, lapar. Dak, pesan Dak. Apa ya Dak ya? Ayam bakar. Oke, siap. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang bro. Apa kabar, Bos? Baik. Silakan duduk. Oke, siap. Waduh, nah kali ini kita sedang bertemu ya dengan seorang yang sangat peduli dengan budaya dan tradisi kuliner Indonesia. The one and only Mr. Rahum Nasution. Ini panggilannya apa nih Bang kira-kira? Oh, bisa panggil Coki, Rahung ya. boleh. Coki. Oke, siap. Wih. Ini dengar-dengar baru pulang nih dari apa? Menjelajah. Oh, biasa ini ya, hampir tiap bulan kita ngomong keliling-kelilingnya. Oh. Keliling-keliling. Kemana Kemarin ini? baru balik dari Maluku sama dari Lombok. Aku yakin kalau kita ngomongin kuliner Nusantara, kita harus mencarinya di kampung-kampung. Ya di kampung-kampung, dan di sanalah para ibu-ibu biasanya mendapatkan ilmu dari neneknya dia, berlanjut ke dia, kemudian berlangsung ke anak-anaknya gitu. Ya semacam itulah apa namanya, kenapa aku selalu suka keliling-keliling dari kampung ke kampung ya, menemui ibu-ibu ya, berkencan di dapur ya. Sedap. Jadi hari ini ada menu apa nih kita? Oh, aku ada sedikit bahan sisa-sisa dari yang aku bawa dari Ambon, ada ikan cakalang dari gitu. Ambon, oke. Ya, ada kenari, terus ada beberapa bahan yang aku beli di pasar tadi. Ya kita bisa masak itu. Entah jadi apa nanti kita lihat aja. Oke, kalau gitu kita sudah siap masuk dapurnya. Dan bisa sekarang kira-kira? Boleh. Bisa Ayo. Ucok? Iya, Oke, let's go. Yuk. Teman Manado. Di Manado ya. Terkenal sekali. Olahraga Ini buat buat kita ya. Buat kita. Kalau Bro mau ini bantuin bisa potong-potongin ya. Ya. Tadi ada lengkuas, ada jahe, ada cabai, daun serai. Apa serai? Kita tumis ya, kita tumis. Oke. Biar harum sedikit. Kita tes dulu nih, gimana nih?
Masukin ya. Oke, kuliner kita justru yang sangat kaya ini, kenapa tiba-tiba tidak sebeken mereka gitu loh Bang? Kita punya problem yang sangat mendasar menurut aku. Kita tidak berhasil atau belum berhasil menjadikan makanan Indonesia ini sebagai ilmu pengetahuan. Setara dengan fisika atau setara dengan matematika gitu ya. Kalau kita ngomongin gastronomi ya, gastronomi kan levelnya itu sains, filsafat sama makanan berpadu dengan seni gitu. Kita di sini menganggap makanan masakan kerja sampingan tadi. Kerjaannya ibu berdasar di rumah kan. Nggak ada urusan kebudayaan seakan-akan gitu. Padahal makanan ya dia sebagai sebuah produk kebudayaan juga mestinya menjadi ilmu pengetahuan kan. Sekarang orang Indonesia, anak-anak muda yang di perkotaan misalnya gitu ya. Dia begitu demokratis untuk makanan barat atau makanan asing, tapi dia tidak demokratis untuk makanan tradisional. Orang sekarang lagi tren kan makan sushi misalnya gitu ya. Orang makan ikan mentah gitu. Saya kasih dia ikan mentah Naniura Batak, dia kaget gitu. Orang Batak kok makan ikan mentah gitu. Padahal dia juga makan sushi misalnya. Iya. Ini udah jadi bro ini. Udah siap ini? Udah siap, satu menu udah siap. Yang sebetulnya namanya sendiri kita belum tahu ya. Kita sebut aja ini karena bumbunya adalah bumbu ada asamnya tomi-tomi dari Ambon gitu ya. Pakai andaliman Batak, tapi seperti lodeh, kita bilang aja lodeh Ambon sama Batak kan. Aman. Lodeh Ambon sama Batak. Oke. Jadi satu. Mana nih Bang? Kalau menu berikutnya? Menu berikutnya, saya kemarin menemukan menu yang unik di Lombok, namanya beberuk. Beberuk itu seperti karedok kalau di Sunda, serba mentah. Biasanya pakai terong gitu ya, pakai terong apa namanya terong mentah, dicincang, terus dikasih bumbu yang terdiri dari terasi, tomat sama bawang merah. Tapi di rumah teman saya juga ibunya membuat satu jenis beberuk yang agak unik. Uniknya itu beberuknya ini menjadi kuah sup udang ketika saya temukan. Persoalannya sekarang kita nggak punya terasi nih ya, nggak punya terasi Lombok yang sangat enak itu. Dan solusinya? Solusinya kita kasihkan cakalang aja dari Maluku kan. Oh bisa ya? Dan juga bisa sih sebetulnya. Bisa ya untuk ngeluarin kaldunya ya, jadi kaldu gitu. Garam. Pedas lagi ya? Suka pedas kan? Boleh. Untuk masakan sendiri nih, yang paling susah nih masakan Indonesia yang mana nih? Semakin banyak bumbu yang digunakan, dia semakin kompleks ya. Bagiku sih kayak makanan Aceh, makanan Minang tuh agak rumit ya. Agak ribet ya? Ya ribet karena dia menggunakan banyak bumbu ya. Kayak misalnya kari Aceh bisa menggunakan 20 lebih bumbu dalam masakannya. Bahkan banyak bumbunya itu yang tidak ada di Indonesia. Karena dulu Aceh di abad ke-16 kan kerajaan besar ya. Banyak orang India, banyak orang Cina, orang Arab di sana. Ya mereka membawa bumbunya masing-masing dari negaranya. Kemudian lahirnya itu kari Aceh yang agak kompleks itu kan. Ya hampir semua makanan saya suka. Makanya bilang tuh. Jadi asam begini. Awas panas. Oke. Masih men. Ini kalau di Manado orang bilang ini kuah asam. Kuah asam ya. Cakalangnya itu sama tomat. Asamnya dari tomat tadi kan? Iya. Jadi sejauh ini kan Bang Coki ini sudah memperkenalkan ya, mempromosikan. Iya ke teman-teman saya. Ya. Nah bagaimana nih Anda merasakan hal ini? Saya ini kan sebenarnya semacam kegelisahan kenapa saya memilih jalan seperti ini ya. Karena saya ingin mengajak teman-teman yang lain. Karena saya yakin teman-teman kita sebagai orang Indonesia gitu ya, biarpun kita lahir besar di kota, tapi kita punya tradisi ya, di kampung kau orang Manado, biarpun lahir besar di Jakarta, kau orang Batak misalnya gitu kan. Saya yakin kamu tetap yakin bahwa masakan ibu atau makanan rumah itu lebih enak. Setuju. Ya, jadi itulah saya ingin mengajak teman-teman yang lain agar makanan ibu saya juga bisa mereka nikmatin dan mereka memperlakukan makanan itu seperti makanan ibu mereka juga. Karena persoalan kita kan sekarang ini kita menganggap makanan yang ada di rumah itu tidak funky gitu ya. Tidak keren ya? Tidak keren. Tapi sebenarnya kalau ngomong cita rasa, itu yang cocok dengan lidah kita. Cocok. Apakah kamu bisa makan burger setiap hari? Saya tidak yakin. Tapi kamu akan bisa betah dengan makanan ibu kamu setiap hari. Mentah aja kedepannya. Itu salada ini banyak salada air ini. Mungkin kali ini bisa. Mencuy dari Maluku atau dari Manado kan? Namanya ya.
lodeh Batak Maluku. Menu selanjutnya, sup beberut. Salad cakalang kanari. Nah, ini dia nih. Jadi apa dulu nih, Bang? Oh, Tapi lumayan romantis nih, Iya. kita berdua. Ntar lagi pakai lilin. nanti ada yang datang lagi perempuan. Oh gitu. Oh siap. Oh. Simpan dulu kali. Ada sopnya nih, sop yang saus bobrok tadi ya, bumbu bobrok sama salad. Kamu suka yang mana duluan? Terserah aja, aku siapin. Salad dulu, Bang. Sikat saladnya saya siapin ini buat kamu juga. Siap. Iya. Oke. Salad Tapi ya. salad apa nih? Cakalang kanari ya. Ini adalah sop beberuk. Wow. Jadi habis ini kita akan melihat aksi dari Bang Coki aka Rahung Nasution. Ya, dia akan memperkenalkan kuliner Nusantara di depan ibu-ibu pencinta kuliner tentunya.